La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alaihi amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat syukur di Masjid Sadul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah-Nya pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kewajiban yang saat ini sedang kita laksanakan adalah salah satu dari rukun agama kita, yaitu puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadat wa la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajji baitillahil haram wa shaumi Ramadan al-hadis." Bahwa agama Islam ini, agama kita ini dibangun atas 5 perkara. Istilahnya rukunnya. Di antaranya kita mengucapkan kalimat syahadat yang pertama. Rukun Islam ini ada rukun yang sifatnya harian, ada yang tahunan, dan ada yang seumuran. Yang harian yaitu kalimat syahadat yang tiap hari kita ucapkan, yaitu di saat kita menjalankan sholat. Dan kalimat syahadat itu tidak harus di saat kita sholat saja, boleh setiap waktu, setiap saat kita ucapkan. Kita tajdidul iman, memperbarui nilai-nilai iman kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana kata Nabi, jaddidu imanakum bi qouli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu semua dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harian. Ada yang tahunan seperti zakat fitrah, dan juga ada lagi yang tahunan yang saat ini kita laksanakan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ayatnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil, yang diseru oleh Allah pada ayat ini adalah alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Tentunya kita semua sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah mendengarkan dengan jelas panggilan Allah ini. Hai orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu sebenarnya artinya itu telah ditulis. Tapi makna yang ada di dalam ayat ini, ditulis itu ditafsiri dengan diwajibkan. Bagaimana definisi wajib? Kita tahu harus sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila kita laksanakan, kita akan mendapat pahala. Jadi kalau ditinggalkan, kita mendapat dosa. Itulah wajib. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang jelas, maka hukumnya dosa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini ya sedang menikmati ijabahnya doa dari kita kepada Allah. Kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu, mulai masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah dengan lagu Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan pula di bulan Ramadan, Sya'ban, wa ballighna, lalu sampaikanlah saya ini masih hidup dan masih bisa mengikuti bulan Ramadan. Ternyata sampai saat ini kita masih diberi hidup oleh Allah, disampaikan umur kita untuk masuk ke bulan Ramadan dan kita menjalankan perintahnya yaitu puasa ini. Maka itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk memperbanyak lagi bekal-bekal kita dengan beribadah dengan berbagai macam nilai-nilai ibadah untuk bekal menghadapnya kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan artinya adalah membakar. Jadi Ramadan itu artinya membakar. Yang dikehendaki dengan pembakaran di sini apa yang dibakar? Yang dibakar atau diluluh lantahkan atau dilebur ini adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah. Karena semua manusia itu siapapun orangnya pasti berbuat dosa. Walaupun itu nabi, wali kasih Allah, apalagi orang awam seperti kita yang namanya manusia ini pasti punya yang namanya dosa. Kecuali satu yang sudah diampuni dosanya, yang sudah jelas diterima tobatnya, yang sudah jelas surganya, yaitu manusia teristimewa kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang awam, orang biasa seperti kita ini kadang tiap hari kita berbuat dosa, tak besar tak kecil. Maka karena sabda Nabi punya katakan al-insanu mahalul khatoi wa nisyan, bahwa memang manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi kita ini di dalam jiwa kita, dalam jiwa manusia itu ada potensi ataupun ilham. Dalam surat Duha dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasih potensi dalam jiwa manusia untuk berbuat lacut atau berbuat maksiat wa taqwaha, tapi di suatu saat kadang manusia kadang juga di saat hatinya bersih tidak kalah dengan hawa nafsu, dia cenderung untuk selalu bertakwa pada Allah. Seperti itu yang kita rasakan. Kadang jiwa kita ini kalau sedang bersih, kalau sedang nikmat, dekat dengan Allah, kita ini selalu tahan. Tapi di saat kita kalah dengan hawa nafsu, karena kita sering berbuat dosa tanpa sadar. Maka itu Ramadan ini adalah bulan di mana dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kemurahannya, yaitu ampunannya. Puasa yang kita laksanakan saat ini dengan sendirinya kita tidak sadar ternyata menghapus dosa kita. Jadi dengan puasa yang kita laksanakan ini kita tidak menyadari dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan
yang motifnya tidak lain hanya karena iman kepada Allah, wahtisaban dan hanya ingin mengharap ridha Allah, maka ghufira ma taqaddama min dzambi. Dosa yang sudah kita lalui ini diampuni diampuni oleh Allah dengan puasa ini. Jadi kita mumpung ini di awal puasa, masih tanggal 6, baru 6 hari kita puasa. Yang nilainya Kamis kemarin, yang mulai Rabu sudah 1 minggu. Ini di awal-awal ini mari kita mohon pertolongan Allah. Semoga sampai sebulan penuh, sampai habis Ramadan nanti kita bisa beristiqomah dalam berpuasanya. Tidak putus di jalan. Kita selalu diberi kesehatan. Kita tidak musafir yang jauh-jauh yang sehingga membuat kita batal puasanya. Kita sehat-sehat saja sehingga tidak membatalkan puasanya. Jadi dari 1 Ramadan kemarin sampai 30 Ramadan nanti, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan kewajiban ini dengan mulus baik tanpa ada istilahnya itu bolong ya. Jadi istiqomah. Nanti itu selesai Ramadan, kita Idul Fitri, bersih dosa kita seperti bayi yang lahir baru saja lahir dari rahim. Di dalam Ramadan ini, Ramadan melatih kita untuk istiqomah dalam beberapa hal. Di antaranya tentunya adalah khususnya bagi kaum bapak-bapak, kaum laki-laki yang memang tidak ada udurnya, sholat tidak ada udur. Semoga puasa kita ini juga nanti 30 hari kita bisa full istiqomah puasanya. Lalu malamnya kita memang disunatkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang adanya hanya di bulan Ramadan saja. Di lain Ramadan tidak ada sholat tarawih. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih ini dikatakan sebagai man qoma. Kalau siangnya kita berpuasa, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Yang malamnya sholat tarawih itu namanya man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Sama, sholat tarawih yang kita laksanakan pada malam harinya di bulan Ramadan ini juga menghapus dosa-dosa kita sebagaimana puasa yang kita laksanakan. Kalau siangnya man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan ikhlas karena Allah dan mengharap ridhonya, dosanya diampuni. Man shoma itu yang siang, yang malam man qoma kata barang siapa, koma itu artinya berdiri. Yang dikehendaki dengan berdiri adalah berdiri untuk melaksanakan banyak sholat. Sholatnya sholat sunat, yaitu sholat tarawih. Yang memang adanya sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan. Barang siapa yang banyak berdirinya pada malam hari Ramadan itu, berdiri dalam arti memperbanyak sholatnya, berdiri untuk sholat, itu juga ghufira ma taqaddama min dzambi, membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka itu kita juga berharap semoga tarawih kita juga istiqomah sampai habisnya Ramadan nanti. Kita tidak putus tarawihnya, tetap bisa tidak ada hal-hal yang buat kita jadi gak tarawih. Dua, disiplin puasa, disiplin tarawihnya istiqomah. Lalu yang ketiga, Ramadan melatih kita untuk disiplin apa? Disiplin tadarus Al-Quran. Dikatakan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kitab suci dari Allah itu memang 14 abad yang lalu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Jadi Al-Quran kitab suci dari Allah yang maha suci diturunkan di bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 17 nanti. Maka itu umum ini bulan syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka untuk mengisi Ramadan ini selain sholat tarawih, mari kita juga belajar disiplin istiqomah untuk tadarus Al-Quran dalam tiap harinya. Bagaimana teknisnya? Sebisa mungkin. Tapi yang paling afdol kalau bisa one day one juz, 1 hari 1 juz, diurutkan sejak kemarin tanggal 1 Ramadan 1 juz, 2 Ramadan 2 juz, 3
3 Ramadan 3 juz, dan nanti 30 Ramadan khotam sampai 30 juz. Itu yang paling ideal, itu yang sendiri, yang sendirian. Kemudian yang bersama-sama setelah sholat tarawih dan sebagainya, nah itu monggo mau dalam satu bulan ini mau khatam berapa kali, khatam 3 kali bagus, khatam 2 kali bagus, cuman khatam sekali juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini kok kita melupakan Al-Quran, kok dari lisan kita tidak ada kalimat-kalimat Allah yaitu Al-Quran yang keluar dari mulut kita, artinya tidak pernah membacanya. Jangan sampai. Lanjut itu nanti setelah Ramadan biasanya ya lanjut juga namanya kitab suci, mukjizat dari Allah, mukjizat orang mukmin, mukjizat dunia. Al-Quran itu mukjizat dunia yang masih ditinggalkan oleh Allah di dunia ini. Mari kita baca terus. Insya Allah orang yang rajin dan istiqomah membaca Al-Quran, hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan jiwanya, dan di kuburnya nanti akan diberi penerangan yang sangat terang. Di hikmah dan manfaatnya di dunia sangat banyak, terlebih hikmahnya di alam kubur nanti. Orang yang hidupnya selalu membaca Al-Quran, selalu berpegang pada Al-Quran, maka akan diberi cahaya di alam kuburnya nanti seterang cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, insya Allah ya. Maka itu Al-Quran mari kita baca sebanyak-banyaknya untuk mengisi bulan Ramadan ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Ramadan melatih kita untuk istiqomah. Istiqomah berpuasa, istiqomah tarawih, istiqomah tadarus Al-Quran. Satu lagi kalau bisa, istiqomah dalam sholat berjamaah. Monggo kita nek saged Ramadan ini jangan sampai kita ini sholatnya ini tidak berjamaah. Syukur, zuhur, asar, maghrib, isya kita bisa melaksanakannya dengan jamaah. Kita belajar disiplin istiqomah sebulan. Syukur bisa lanjut setelah Ramadan kita juga tetap disiplin sholat berjamaah. Mumpung apa? Mumpung pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan suci yang penuh barokah ini dilipat gandakan. Kalau kita hamba Allah beramal soleh di bulan selain Ramadan, itu sekali kita beramal soleh 10 kali balasan kebaikan. Itu di luar Ramadan. Sya'ban lebih banyak lagi, karena Sya'ban artinya adalah cabang. Sebagaimana banyaknya cabang-cabang pohon. Kalau pohon ada cabangnya yang semakin banyak, pokoknya pohon rambutan, pohon kelengkeng, cabangnya semakin banyak. Kalau lagi berbuah, ini juga semakin banyak. Tapi kalau banyaknya lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman yang beribadah di bulan Ramadan, ini tidak dikasih tahu seberapa banyak Allah dapat dalam melipat gandakannya. Cuma Allah dan para malaikat yang tahu. Orang yang beriman yang beramal soleh di bulan Ramadan sekali beramal berapa kali lipatan kebaikannya. Apalagi membaca Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran yang kita baca itu sudah ribuan kali lipatan pahalanya. Satu huruf. Kalau yang kita baca satu juz berapa huruf di dalam Al-Quran itu tidak, jangan sampai kita sia-siakan. Ya, Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai ridha Allah dengan berbagai macam amal sholih, dengan tadarusnya, dengan berjamaahnya, dan dengan amal-amal sholih yang lain tentunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa beristiqomah dalam tarawihnya tidak putus, dalam puasanya semoga kita sehat selalu sampai akhir Ramadan nanti tidak putus, jamaahnya kita sholat tidak putus, tadarusnya tidak putus, sehingga nanti mengakhiri Ramadan kita menjadi orang yang betul-betul Idul Fitri, kembali pada kesucian, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Tentu itu yang kita harapkan sebagai hamba Allah yang penuh harapan di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan, kesabaran dan kekuatan tentunya dalam menjalankan perintah Allah yang wajib ini.
kita selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.